Saya minta DPR, pemerintah segera melakukan audit investigasi terhadap Badan Pengelolaan Dana Haji. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga. Dana haji, umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BPKH, jamaah yang tarik dana haji, konsekuensinya kemungkinan tidak berhaji seumur hidup. Saya bacakan sedikit ya, nanti teman-teman lanjutkan jadi googling. Ini dari Gelora News. Pemerintah mengizinkan jamaah haji untuk menarik setorannya, namun ada konsekuensinya. Kemungkinan tidak akan mendapatkan kesempatan berhaji sepanjang hidupnya. Mengapa? Kalau ditarik, tentu akan mengakibatkan kehilangan antrian, proses awal lagi. Jadi memang ada konsekuensinya, ungkap Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, Anggito Abimanyu, Senin 7 Juni 2021. Artinya, jemaah yang kini berusia 50 tahun hampir dipastikan tidak akan mendapatkan jatah berhaji lagi, terutama untuk jemaah haji reguler yang difasilitasi pemerintah. Jadi, serba salah ya. Terlalu banyak ya, Menteri Agama yang baru sibuk ngurusin isu radikal mau sertifikasi ustadz lah, ulama lah, penceramah lah. Sementara masalah yang kayak gini dia nggak becus ngurusinnya. Alasannya macam-macam. Kemarin sempat beredar berita alasannya karena COVID, kemudian muncul lagi berita kalau Arab Saudi belum menentukan nasib dari jamaah haji Indonesia maksudnya. Terus ini sekarang muncul lagi headline berita apa ini? Ini bertemu Dubes Saudi, ini Gelora News lagi ya. Sekjen MUI, belum ada kepastian pemberangkatan haji 2021. Ini saya aja bingung gitu loh. Baca berita itu saling tumpah tindih gitu. Karena kemarin juga di YouTube resmi ya dari Kemenak ya, itu sudah mengumumkan mengenai pembatalan haji. Sementara di sini muncul lagi berita kalau belum ada kepastian pemberangkatan haji. Maksudnya apa gitu loh? Maksudnya apa? Masyarakat itu, para jamaah itu tidak membutuhkan alasan yang bertele-tele dari kalian gitu. Yang mereka butuh kepastian, mereka ibadah gitu. Datang ke rumah Allah dari serupiah demi serupiah duit yang mereka kumpulkan untuk berangkat ke tanah suci. Kepastian berangkat haji yang mereka butuhkan. Bukan info-info seperti ini yang saling tumpang tindih gitu. Ini jemaah haji yang batal berangkat 2021 bisa ambil biaya yang sudah disetor. Ya kan? Muncul lagi berita yang tadi BPKH kalau jemaah yang tarik dana haji konsekuensinya kemungkinan tidak berhaji seumur hidup. Ya memang serba salah, masyarakat itu serba salah, dan umat yang sudah terlanjur ngantri menunggu untuk berangkat haji itu serba salah. Nah, ini sementara Menak Yakut, penceramah agama bakal disertifikasi wawasan kebangsaan. Buat apa hal-hal kayak gini? Wacana-wacana kayak gini tuh buat apa? Itu tuh nggak penting. Fokuslah ngurusin ibadah hajinya seperti apa. Banyak isu yang beredar kalau duitnya, uangnya sudah dipakai lah, apalah. Memang akan menjadi isu-isu liar. Seperti karena juga beberapa waktu lalu Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sudah pernah ngomong gitu dalam video ya. Ini dalam bentuk video ya. Nanti saya akan tampilkan. Memang boleh diinvestasi itu. Sekarang saja mungkin ada 35 triliun itu sudah digunakan untuk sukuk. Sukuk itu surat berharga syariah negara, SBSN.
Dan itu sudah mendapatkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan saya sudah menandatangani itu untuk kepentingan infrastruktur, untuk apa lain-lain. Nah, justru dana haji itu harus digunakan pada proyek-proyek yang aman, yang misalnya itu penggunanya itu pemerintah, seperti misalnya jalan, lapangan terbang, kemudian juga pelabuhan atau apa. Jadi nanti ada skema syariahnya ada dan sudah ada. Kalau pemerintah tidak riskan, kalau ke swasta memang ada risiko. Ini berita-berita yang wacana-wacana yang tidak penting, sertifikasi dai antara radikalisme dan kontrol agama. Tolonglah Pak Menak, urusin urusan yang penting buat kemaslahatan umat. Anda itu menteri agama gitu loh, menteri agama. Dalam hal ini ya tentu bukan agama Islam saja, tapi ini masalah yang lagi mencolok ya, isu yang lagi panas, yang lagi berkembang, yang lagi hangat-hangatnya masalah pembatalan ibadah haji itu bukan masalah sepele ya. Tolong kawan-kawan jangan remehkan itu. Ini ibadah haji masuk dalam rukun Islam ya, maksudnya rukun Islam yang kelima. Penting bagi umat Islam, wajib bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Namun tidak satupun yang akan berangkat ketika itu dibatalkan oleh pemerintah. Ya, ini bukan hal yang sepele bagi saya, bukan hal yang sepele. Mari kita dengarkan tanggapan dari Ustadz Abdul Somad ya. Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi, mengamuk. Berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunnah, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mati-mati, ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Bangkitkan aku
matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun Itu tetangga kami Pak Ustadz, main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati. Yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan sogok, mati apa tak mati? Lalu apalah gunanya hidup ini kalau semua kita akan mati? Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala, dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah karena menjaga ketentraman negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kau masukkan ke surga untuk memata-matai saja. Nanti habis itu celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Somad? Mau kau jadi menteri kau Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuman mau mencari ketika Abdul Somad mati, orang sholat di masjid ini, pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Ya memang ini bukan masalah sepele. Kita semua akan mati gitu. Dan yang saya catat di sini ya, banyak dari buzzer-buzzer RP yang komen di Twitter ya, ketika ada ulama atau ustadz yang meninggal, mereka sering komen di bawah, itu meninggal. Maksudnya di sini mereka misalkan ada ulama yang meninggal, mereka mengatakan bahwa ternyata mereka meninggal gitu. Mereka menganggap itu hukuman gitu. Salah. Orang yang jahat dan masih hidup sampai hari ini bisa jadi ditahan umurnya untuk bisa bertaubat. Kalau tidak, dia yang mendapat istidrat dari Allah. Istidrat itu ya, dia senang-senang hari ini, dia diberikan kemudahan semua hidupnya, senang walaupun dia bergelimang kemaksiatan. Ya diberikan semua di dunia, dihabiskan semua. Sampai nanti di akhirat kemudian dia sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijawab kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah habis di dunia. Dia sudah terlalu senang diberikan kesenangan di dunia, diberikan istidrat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mengerikan sekali karena terkadang hal seperti ini nggak disadari gitu. Rezekinya lancar, segala macam lancar gitu. Tapi dia bergelimang dalam kemaksiatan gitu. Diberikan istidrat. Maka hati-hati. Ini kita akan lanjut dari Pak Rizal Ramli ya, pakar ekonomi ya. Ini di channel YouTube Bang Refli Harun ya. Ini ILC masa kini ya. Ini moderatornya Pak Refli Harun sendiri ya. Ini saya dengar pemaparan dari Pak Rizal Ramli ya, juga sangat-sangat mengerikan menurut saya mengenai kondisi ekonomi Indonesia hari-hari ini. Ini juga ada hubungannya dengan masalah pembatalan ibadah haji tahun ini. Bahkan tahun lalu juga memang sudah batal, walaupun tahun lalu alasannya ya karena Covid juga gitu. Oke, kita simak bersama dari pemaparan dari Bung Rizal Ramli. Tanggal 9 Mei 2018, saya berkunjung
ke Kiai Haji Atabik Ali, almarhum, di pesantren Krapyak, Jogja. Kiai yang sangat berpengaruh, dia pendukung militan Jokowi. Di depan saya dia nangis. Alhamdulillah umur saya udah tua. Saya cuma titip satu hal. Pak Ramli tidak di pemerintah, tapi pasti punya pengaruh di dalam di luar pemerintah. Saya hanya titip satu hal, jangan sampai dana haji dipakai macam-macam. Beliau nangis, saking beratnya amanah itu. Jadi kalau Rizal Ramli komentar hari ini, itu mesti lihat dari amanah itu. Haji ini sangat sensitif, karena ini rukun Islam yang kelima. Rakyat untuk naik haji, nabung dari 5 sampai 10 tahun. Ya, memang beda dengan orang Kristen, Katolik maupun Protestan. Mereka kalau bisa ke Vatikan, ke Yerusalem, tapi nggak ada kewajiban. Sementara umat Islam ini kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi dipaksain. Sejak zaman Belanda itu berbulan-bulan naik kapal ke India dulu, pindah dan sebagainya. Belum pernah naik haji itu batal sejak zaman Belanda. Ya, ini prestasi luar biasa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, 2 tahun batal. Nah, kalau kita lihat ada video klip yang saya kirim sama Pak Refli, Jokowi sendiri mengatakan nggak ada masalah, dana haji dipakai untuk infrastruktur, asal aman. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf di video itu mengatakan, sudah kok ada 35 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya itu asal aman, asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah juga, Anggito lagi sibuk juga keliling-keliling kasih wawancara, ya kan, di televisi, pasti dia akan kasih argumen aman kok, aman kok. Pertanyaan dasar ini kita harus jawab, apakah aman? Investasi dana haji itu masuk ke dalam sukuk, masuk ke dalam surat utang negara, akhirnya masuk ke dalam APBN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, ini gara-gara Refli, tadi kita setengah jam lebih, bongkar lagi nih kayak sini. Satu kita lihat coba, emang enak jadi analis, ya kan? Nah, ternyata ada 90 triliun tahun 2020, laporan yang belum audited, itu investasi jangka panjang. Pertanyaannya aman apa enggak? Seperti saya katakan, ini dipakai investasi dalam sukuk dan surat utang negara masuk APBN. Sekarang kita lihat APBN-nya. APBN-nya itu selama 5 tahun terakhir, primary balance-nya negatif. Artinya apa? Untuk bayar bunga hutang aja nggak bisa. Harus ngutang lagi untuk bayar bunga hutang. Maksudnya jangankan dana haji, dana yang lain pun tidak aman. Iya. Ya, hari ini bunga hutang yang harus dibayar tahun ini 373 triliun. Dia harus menerbitkan surat utang lagi buat bisa bayar bunganya saja, belum pokoknya. Jadi kalau dikatakan apakah aman, saya mohon maaf untuk mengatakan APBN-nya aja kagak aman, kok bisa dana haji aman gitu. Saya yakin Anggito dan kawan-kawan pasti akan bilang aman kok, sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan.
Ya kan, pejabat kan gitu, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Nah, itu dipakai proyek-proyek infrastruktur yang mayoritas merugi. Karena pembangunan infrastruktur selama masa Jokowi tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Ya, itu hanya daftar wish list. Pak Jokowi berkunjung kemana, dia bilang perlu infrastruktur, bangun sini. Ya, Menteri PU-nya bilang siap, walaupun belum ada duit, dia kerjain dulu. Sepotong, jalan. Jadi istilahnya tadi wish list. Ya, berdasarkan wish list doang, bukan berdasarkan perencanaan. Di mana-mana di seluruh dunia dan pemerintah Indonesia sampai sebelum Jokowi, rencana pembangunan itu dibahas. Ya, prospeknya, risikonya, kira-kira utilitasnya, manfaatnya. Jadi betul-betul perencanaan infrastruktur ini sangat sloppy. Apa buktinya? Ya, monorail Palembang, replikan orang Palembang. Itu rugi habis itu. Siapa yang naruh uang di situ bakal hilang tuh. Ya, airport Kertajati jadi tempat selfie-selfie doang hari ini, jadi bengkel. Nah, banyak kasus-kasus kayak begini. Nah, kemudian dana ini masuk ke BUMN karya yang bangun infrastruktur. Utang BUMN karya ini seluruhnya 1.053 triliun tahun 2020. Rasio modal dan utangnya ngeri. Misalnya Adikarya modalnya hanya 5,57 triliun, utangnya 32 triliun. Debt equity rasionya 4,2 kali. Kalau swasta udah bangkrut nih. Ya. PP ya, modal 2,8 triliun, utang 4 triliun. Waskita modal 16,6 triliun, utang 89 triliun. Ya, jadi kalau lihat angka-angka ini, saya mau tanya sama Menteri Keuangan, saya mau tanya sama Saudara Anggito. Dulu dia pernah kerja jadi staf saya di Ekonit, part time. Ya, saya mau tanya, yang dimaksud aman itu apa? Investasi di BUMN, karya-karya yang merugi, yang rasio utang terhadap modalnya sudah 4 kali lebih, itu tuh secara teknis sudah bangkrut. Lah, situ menyatakan ini aman. Perasaan situ profesor ekonomi di satu universitas. Nah, kok bisa menyatakan itu aman gitu? Harusnya kan kalau profesor ekonomi lebih canggih dikit lah. Iya kan? Jangan ngomong sesuatu yang nggak aman jadi aman dong. Hah? Ketawa Nursi. Nah, ini unaudited, apa istilahnya? Belum diaudit laporan keuangannya. Saya minta DPR, pemerintah segera melakukan audit investigasi terhadap Badan Pengelolaan Dana Haji. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Nah, kemudian dari investasi itu seandainya ada dana baliknya, dipakai buat apa? Mengerikan kan? Mengerikan. Saya rasa kualitas dari Profesor Rizal Ramli tidak perlu kita ragukan lagi ya, dan betul, saya sepakat dengan permintaan beliau bahwa kalau memang ya kan dari pihak-pihak yang terkait mengenai dana haji ini kan selalu mengatakan aman ya, adain dong audit investigasi biar kita saksikan kalau memang uangnya masih ada ya kita tahu, kalau memang uangnya nggak ada ya siap-siap menerima konsekuensi kan. Jangan hanya ngomong kesana kesini aman apanya gitu. Tadi pemaparan Bung Refli Rizal Ramli juga mengatakan dana
BUMN saya udah nggak aman, apalagi yang lain gitu. Silakan kawan-kawan tinggalkan kritikan atau apa di kolom komentar. Saya sudah tidak perlu berkata banyak lagi karena sudah dipaparkan secara gamblang oleh Bung Rizal Ramli ya. Cukup sekian video dari saya. Jangan lupa di like dan subscribe serta di share kalau menurut Anda video ini bermanfaat buat Anda. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.